Selamat sore, kembali kita berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sahabat Harian Jemaat Yesudipuro. Hari ini saya akan membawakan ringkasan Sekolah Sahabat tanggal 27 April, hari Rabu, berjudul Baiklah Kita Turun. Dalam judul besar satu minggu inilah Semua Bangsa dan Babel. Marilah sebelum kita belajar, bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati kami, menyertai kami, berikan kami kekuatan agar kami mampu mengerti pelajaran hari ini dan menambah iman kami semakin hari semakin dekat kepada menjelang kedatangan yang kedua kali. Kami bawa dalam nama Yesus, amin. Kejadian 11 ayat 5-7 dan Mazmur 139 ayat 7-12. Mengapa Tuhan turun ke bumi di sini? Peristiwa apa yang memotivasi reaksi ilahi ini? Mari kita baca penjelasannya. Ironisnya, meskipun orang-orang berusaha naik, Tuhan harus turun kepada mereka. Turunnya Tuhan adalah penegasan supremasinya. Tuhan akan selalu berada di luar jangkauan kita sebagai manusia. Segala upaya manusia untuk naik kepadanya dan bertemu dengannya di surga adalah sia-sia dan konyol. Tak perlu ditanyakan, itulah sebabnya untuk menyelamatkan kita, Yesus datang kepada kita. Memang tidak ada cara lain bagi dia untuk menyelamatkan kita. Sebuah ironi besar dalam kisah menara Babel terlihat dalam pernyataan Tuhan melihat kota dan menara. Tuhan tidak harus turun untuk melihat, tapi dia tetap melakukannya. Konsep tersebut menekankan keterlibatan Tuhan dengan umat manusia. Nah, di sini kita belajar bagaimana ada frase atau ada kalimat terkait baiklah kita turun adalah upaya yang seakan-akan Tuhan bahwa manusia tidak mungkin diselamatkan dengan cara lain lagi selain daripada Tuhan pencipta turun untuk menyelamatkan manusia. Disinilah pentingnya kita belajar bagaimana sifat Tuhan adalah sifat yang kasih. Bagaimana dia tidak ingin ciptaannya manusia yang walaupun dengan sangat buruknya memperlakukan Tuhan, tetapi Tuhan ingin menjangkau mereka. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan itu sifat apa yang dimiliki Tuhan sebenarnya. Tuhan memiliki sifat yang maha kasih. Tuhan memiliki sifat yang maha penyayang. Apakah harus seperti itu? Apakah Tuhan harus sampai turun tangan agar supaya menyelamatkan kita? Kembali kita flashback terkait rencana terkait air bah. Bagaimana terkait zamannya Nuh atau air bah. Bagaimana kita melihat rusaknya umat Tuhan yang digambarkan dalam cerita tersebut, sehingga Tuhan harus turun tangan untuk menyelamatkan manusia dengan umat manusia, menyingkirkan yang baik, yang jelek-jelek dan mempertahankan yang baik-baik. Akhirnya di sini kita lihat keluarga Nuh diselamatkan, keluarga yang menjadi 3 generasi utama dalam bangsa ini. Disinilah ada campur tangan Tuhan dalam umat manusia. Disinilah ada campur tangan selain Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memiliki kemampuan untuk merusakkan, Tuhan juga yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan, bukan manusia tapi Tuhan. Disinilah kita belajar sifat-sifat ilahi yang begitu besar. Di sini kita belajar bagaimana Tuhanlah sendiri yang menciptakan, dia yang merusakkan, dia menciptakan kembali, dia mempunyai rencana yang begitu indah. Kembali kita flashback dalam kejadian Adam dan Hawa, bagaimana kita belajar makna tersirat dalam kejadian tersebut, bahwa ketika setan diizinkan untuk mencobai manusia, disitulah rencana keselamatan Allah muncul. Dari situlah kita bisa melihat 3 rentetan kejadian ini bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya kita baca. Turunnya Tuhan juga mengingatkan kepada kita prinsip kebenaran oleh iman dan proses kasih karunia Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, dia tetap harus turun untuk bertemu dengan kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang akan bawa kita kepadanya dan menuju penebusan. Sebaliknya, tindakan Tuhan menuju kita yang akan menyelamatkan kita. Faktanya, 2 kali ayat dalam Alkitab Kejadian berbicara tentang Tuhan yang turun, yang seperti menjelaskan betapa dia peduli tentang apa yang terjadi di sana.
Menurut ayat itu, Tuhan ingin mengakhiri persatuan yang tertanam dalam mereka, yang mengingat keadaan kejatuhan mereka hanya dapat menuntun pada banyak kejahatan. Itulah sebabnya Dia memilih untuk mengacaukan bahasa mereka yang akan mengakhiri skema persatuan mereka. Rencana pembangun Babel berakhir dengan kekalahan dan rasa malu. Tugu peringatan akan kebanggaan mereka berubah menjadi peringatan akan kebodohan mereka. Namun demikian manusia tetap mengikuti jalan yang sama, bergantung pada diri sendiri dan menolak hukum Allah. Ini adalah yang telah dicoba dijalankan setan dalam surga, sama seperti apa yang mendorong Kain dalam mempersembahkan korbannya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 1, halaman 134. Bagaimana kita melihat kisah Menara Babel, contoh lain dari keangkuhan manusia, dan bagaimana akhirnya itu akan gagal. Pelajaran pribadi apa yang dapat kita ambil dari cerita ini. Jadi pada bagian terakhir dalam pelajaran kita kali ini, kita akan belajar bagaimana Tuhan turun untuk menjangkau kita. Bukan karena setiap usaha yang kita lakukan akan membuat kita dekat dengan Tuhan, atau setiap usaha yang kita lakukan menebus segala dosa-dosa kita. Tidak. Disinilah peran kasih karunia, prinsip kebenaran dijalankan, kebenaran oleh iman dijalankan. Bagaimana ketika kita percaya Tuhan sendiri yang akan menjangkau kita. Kita ingat dalam buku Kebahagiaan Sejati dikatakan doa adalah jalan yang membawa kita, jalan yang membawa Tuhan untuk mendengar doa-doa kita. Bukan kita membawa kita untuk dekat dengan Tuhan, tidak, tapi lebih kepada Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi doa, apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Disinilah pentingnya kita, bagaimana kita mengingat Tuhan akan sebagai pencipta kita, bagaimana Tuhan ingin menjangkau kita melalui setiap usaha yang dilakukannya, baik upaya-upaya keselamatan, baik hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan adalah upaya Tuhan untuk menjangkau kita agar supaya kita setia dalam kebenaran dan kita akhirnya ikut dalam rencana keselamatan. Intinya adalah kita harus selalu bergantung pada Tuhan. Kita harus selalu menerima kasih karunia Tuhan. Kita harus selalu mengharapkan kasih karunia Tuhan agar supaya apa? Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan kita. Bila kiranya pelajaran hari ini membawa iman kita untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.